Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodia Tamardia dengan NIM 1012300050 dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas HKI kelas 4B. Yang pertama yang saya hormati Bapak Jalaluddin selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menampilkan video berupa penjelasan materi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya memilih di antara 7 materi, saya memilih materi yang ketujuh, yaitu memahami tentang lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah semua lembaga yang menjalankan kegiatan di bidang keuangan, perbankan, pembiayaan ataupun investasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Jadi semua lembaga di bidang keuangan, pembiayaan, investasi, perbankan, itu semuanya lembaga keuangan syariah. Akan tetapi lembaga yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang mana prinsip-prinsip Islam itu yaitu di dalamnya tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, tidak ada unsur maisir atau judi, yaitu dan menggunakan akad yang sah dan adil, dan mencapai keadilan, dan tujuannya mencapai keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan dalam ekonomi. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan syariah. Jenis lembaga keuangan syariah ini ada 2, yaitu lembaga keuangan syariah yang bank atau perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah yang bank ini di mana ia menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai syariah. Contoh lembaga keuangan syariah bank, contohnya BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan lain sebagainya. Itu dia jenis lembaga keuangan syariah yang bank, yang mana kegiatan utamanya yaitu tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan, murabahah, mudharabah, dan ijarah, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis lembaga keuangan syariah yang non-bank. Lembaga keuangan syariah yang non-bank ini dia tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tapi dia tetap menjalankan fungsi keuangan sesuai syariah. Di antaranya yaitu ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada reksadana syariah, dan lain sebagainya. Dimana contoh yang saya sebutkan tadi, dia itu tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tapi dia menjalankan kegiatan keuangan yang sesuai syariah. Selanjutnya, bagaimana sistem keuangan syariah? Bagaimana sistemnya? Sistem keuangan syariah ini adalah sistem keuangan yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan aturan Islam, berdasarkan aturan syariah, yang mana transaksinya itu harus halal, adil, tidak merugikan satu pihak. Jadi sistem yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah itu hanyalah sistem yang sesuai dengan aturan syariah, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, tidak harus adil, di dalamnya tidak merugikan salah satu pihak, halal, transaksinya halal. Jadi adapun
prinsip utama dalam sistem keuangan syariah itu, yang pertama, dia bebas dari riba atau bunga. Dalam Islam, riba itu jelas dilarang keras, disebutkan dalam Al-Quran, jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena riba itu dianggap merugikan salah satu pihak, yang mana ada pihak yang dirugikan dalam transaksi itu, tidak ada unsur keadilan di dalamnya. Oleh karena itu riba sudah jelas dilarang. Jadi prinsip dalam keuangan syariah yang pertama itu, dia tidak ada unsur riba di dalamnya atau bunga. Prinsip yang kedua yaitu tidak ada gharar. Gharar itu disebut juga dengan ketidakjelasan, bahwa di dalam transaksi harus jelas barangnya apa, waktunya kapan, dan bagaimana perjanjiannya atau akad yang digunakan harus jelas. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh jual beli barang yang belum jelas bentuknya misalnya, atau tidak pasti bentuknya, tidak jelas akadnya bagaimana. Jadi tidak ada gharar atau ketidakjelasan dalam sistem keuangan syariah. Dan prinsip yang ketiga yaitu tidak ada maisir. Maisir itu disebut juga dengan judi. Jadi dilarang, tidak ada unsur judi dalam sistem keuangan syariah, yang mana judi ini dilarang keras dalam Islam, karena dalam judi itu ada pihak yang dirugikan oleh tidak ada unsur adil di dalamnya. Oleh karena itu tidak ada judi dalam sistem keuangan syariah. Itu prinsip utamanya. Prinsip selanjutnya yaitu dalam sistem keuangan syariah, dia menggunakan akad yang sah dan adil. Semua transaksi dalam sistem syariah itu harus mematuhi akad atau perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa saja akad yang dibolehkan dalam Islam itu, yaitu ada akad murabahah, ada akad mudharabah, ada akad musyarakah, ijarah, dan lain sebagainya. Contoh akad murabahah ini yaitu jual beli dengan keuntungan yang sudah disepakati. Jual beli antara pihak dengan keuntungannya sudah disepakati antara pihak. Ada akad mudharabah. Akad mudharabah ini kerjasama pemilik modal dengan pengusaha, kerjasama antara pemilik modal dengan pengusahanya. Ada akad musyarakah. Musyarakah ini kerjasama dan modal bersama. Ada akad ijarah. Ijarah ini yaitu sewa menyewa. Itu akad yang dibolehkan dalam Islam. Dan prinsip yang kelima yaitu berbasis keadilan dan tolong menolong. Jadi dalam sistem keuangan syariah itu tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang adil dan bagaimana bisa membantu sesama, bukan semata-mata mencari keuntungan saja. Setelah itu, bagaimana peranan lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian intermediasi. Intermediasi ini adalah fungsi perantara antara pemilik, antara orang yang mempunyai dana, perantara yang menghubungkan antara orang yang punya dana dengan orang yang membutuhkan dana. Jadi intermediasi ini sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengusaha yang membutuhkan modal. Dan peran lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi ini, dia menjalankan peran juga sesuai dengan syariah, harus sesuai dengan syariah. Di antara perannya yaitu yang pertama menghimpun dana masyarakat.
Maksudnya yaitu lembaga keuangan syariah menerima dari masyarakat melalui tabungan syariah, deposito syariah, wakaf tunai, dan semua itu dilakukan tanpa ada unsur riba di dalamnya, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Peran yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah menyalurkan dana ke pihak yang membutuhkan. Dana yang dihimpun tidak disimpan begitu saja, tapi disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha atau UMKM, kepada pedagang, proyek investasi yang halal, yang mana penyaluran ini memakai akad seperti akad mudharabah, murabaha, musyarakat, dan ijarah seperti yang saya sebutkan tadi. Peran selanjutnya yaitu mendorong kegiatan ekonomi yang halal. Jadi lembaga keuangan syariah ini hanya membiayai usaha-usaha yang halal, usaha-usaha yang halal yang tidak melanggar syariah. Contohnya, tidak membiayai usaha miras atau judi. Nah, itu tidak. Tapi hanya mendorong kegiatan ekonomi yang halal saja, yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan peran selanjutnya yaitu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dengan sistem bagi hasil dan transparansi. Lembaga keuangan syariah membantu usaha kecil, dia menghindari eksploitasi, menciptakan pembagian kekayaan yang lebih merata. Peran selanjutnya yaitu menjalankan fungsi sosial. Selain fungsi bisnis, lembaga keuangan syariah juga berfungsi di bidang sosial. Contohnya yaitu menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf, yang mana dana ini digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Secara garis besar, lembaga keuangan syariah berperan sebagai dalam proses intermediasi. Lembaga keuangan syariah ini berperan sebagai jembatan atau perantara yang menghubungkan antara pemilik uang atau pemilik modal dan orang yang membutuhkan dana, tapi tetap dilakukan dengan cara yang halal dan adil. Yang terakhir yaitu tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini tidak hanya bertujuan semata-mata tujuannya hanya keuntungan saja, tapi juga memiliki keuntungan sosial dan agama. Ya, diantaranya yaitu yang pertama, tujuan lembaga keuangan syariah ini dia menyediakan alternatif sistem keuangan yang halal, yang mana yang mana di Indonesia ini masyarakat muslimnya yang mayoritas. Jadi bagaimana sistem keuangan yang halal itu bertransaksi dengan cara yang halal yang sesuai dengan prinsip Islam itu sangat dibutuhkan, sangat berperan penting. Oleh karena itu, tujuan utama lembaga keuangan syariah itu dia menyediakan alternatif sistem keuangan yang halal. Yang selanjutnya itu menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, mendukung keadilan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan umat, dan tujuan jangka panjangnya yaitu menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan perkembangan zaman, diterima luas oleh masyarakat, dan mampu bersaing dengan sistem konvensional. Secara garis besar, tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah ini untuk menyediakan layanan keuangan yang halal, adil, dan bermanfaat, serta untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang membawa keberkahan dan kesejahteraan umat. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.